Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Nah, inilah pembawaan masing-masing, inilah yang ditemukan oleh ilmuwan, inilah adalah teori genetika. Ya. Dan ingat, setiap yang dibawa itu semua pasti bagus. Kenapa? Karena Allah tutup ini ayat ini, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Itulah, kita nggak boleh banding-bandingin, termasuk bandingin diri kita. Kemarin ada ibu-ibu kesel sama anaknya. Kenapa? Karena merasa waktu si ibu itu di usia yang seperti itu nggak kayak gini. Itu jangan dibandingin begitu, Bu. Anak nggak suka dibanding-bandingin. Ya, termasuk dengan kita, bunda dulu, ayah dulu, itu langsung anak-anak langsung bales, boring. Anak sekarang apalagi jujur, ya. Kalau kita mungkin dulu orang tua kita cerita juga boring, tapi kita nggak berani ngomong kayak gitu. Itu juga era itu budaya pada era itu. Sekarang budaya pada era ini apa? Kejujuran, ya. Kita ngomong udah ulang-ulang, boring kata anak-anak. Ya, kalau anak saya begitu, saya langsung dalam hati saya, ya Allah jujur banget, ya. Nah, oke. Baik, kemudian Allah juga ya berfirman di Asy-Syam ayat 8 dan 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Ilmu neuroscience mengatakan jiwa itu Tuhan taruh di otak. Makanya disebutnya jiwa di otak. Dan di situ ada jalan kefasikan dan ketakwaan. Inilah para ahli yang mengistilahkan ada kelemahan dan kekuatan di dalam jiwa itu. Ya, dan Allah juga sudah kasih caranya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Ya, tentu cara mensucikannya selalu ingat Allah. Kita selalu beristighfar. Setiap ada kelemahan, astagfirullahaladzim. Ya, setiap ada kelemahan kita astagfirullahaladzim, itu mensucikan. Termasuk juga kita belajar, kita kaji apa sih itu dalam rangka mensucikan kita. Ya. Nah, jadi di sini tadi sudah dikatakan ada watak bawaan. Ya, watak pembawaan. Ya, dan tentu juga ada bakat. Nah, kemudian itu tadi ada jalan kefasikan dan ada jalan ketakwaan. Itulah para alim mengatakan ada kelemahan dan kekuatan. Di sini memang ada itu. Gak usah diajarin sama orang tua juga, dia udah ada ketakwaannya. Tinggal di apa? Tinggal diakses, tinggal diperkuat neuronnya tadi, disambung-sambungin neuron kabelnya. Dengan apa? Dengan ucapan pujian, dengan ucapan penguatan, dengan perilaku penguatan, dipeluk misalnya, ya. Dengan dilakukan memberikan satu gift barangkali sebagai penguatan bahwa oh, itu bagus nak, kuat itu bagus, itu ketakwaan, kekuatan itu maksudnya, ya. Tapi Bu Aisyah, saya kok udah umur kayak gini, umur berapa emang Ibu? 40-an, yang 40-an lah ini. Kenapa? Rasanya kok watak saya udah nggak kayak waktu kecil ya? Apakah berubah watak saya? Tidak berubah, watak bawaan tetap ada di sini. Cuman dia diukir. Makanya itulah istilahnya dibentuk karakternya. Lewat apa? Lewat ilmu-ilmu yang kita serap di lobus frontalis. Bahkan terkadang karena kita sudah menikah dengan pasangan yang wataknya beda, maka watak pasangan masuk di dalam lobus frontalis kita. Maka itu istilahnya watak pembelajaran. Ya. Tapi watak bawaan tetap ada di sini, dia masih makin kuat, dia kuat. Ya. Misalnya nih, saya orang introvert, yang biasanya selalu maunya di rumah. Tapi karena suami saya ekstrovert, ya bayangin udah sekian puluh tahun menikah, akhirnya ya dalam 7 hari saya nggak di rumah. Dalam 7 hari adalah 2 hari keluar. Itu namanya waktu pembelajaran itu yang keluarnya tadi. Ya, karena sudah umur. Tapi kalau masih kecil anak kita, apalagi masih TK, SD, itu masih sangat bisa dilihat watak bawaannya, jelas banget. Itulah dalam ilmu-ilmu teori watak, kalau teman-teman psikolog membuat sebuah ya form atau membuat sebuah tes tentang watak, kita disuruh ingat waktu masih kecil. Ya, ingat-ingat waktu masih kecil, kebiasaan waktu kecil. Ya SD lah, kalau mungkin TK nggak ingat, SD atau SMP. Karena itu akan mendekati ya terhadap ya identifikasi dari watak bawaannya gitu. Tapi kalau kita usia udah di 40, apalagi 40 ke atas ya, 30 ke atas saja sudah mulai ada pembelajaran. Makanya suka bingung sendiri, kok semuanya udah ada di watak saya ya kan gitu. Ya. Nah, sekarang karena anak-anak masih kecil, kita cari ya watak bawaannya apa ya? Boleh? Ya. Bu Aisyah, kan katanya kita semua harus uswatun hasanahnya Rasulullah SAW. Betul. Itulah makanya harus lobus frontalis ini, pembelajarannya ini kita masukkan tentang bagaimana Rasulullah itu. Makanya sejak anak-anak kita ceritakan kisah Rasulullah.
mulai dari sebelum lahir barangkali, ya, mulai dari Adam alaihissalam terus itu masukkan di situ supaya ya di lobus frontalisnya neuron mirrornya itu ya juga bercermin kepada Rasulullah, bercermin kepada para nabi, bercermin pada para rasul, ya. Karena neuron cermin itu bisa juga bukan hanya lewat mata, bukan lewat telinga. Apalagi sekarang ada buku-buku kisah sirah yang dibuat oleh, saya salut banget sama ya orang-orang yang buat dan juga penerbit buku bikin berwarna, kemudian ada ilustrasinya, masya Allah, kan bisa lihat sama mata. Dan ini neuron cermin yang bisa terisi. Itulah juga nanti yang bisa membentuk karakter watak. Watak sama karakter beda ya. Watak bahan dasarnya, karakter itu bentukannya. Kita masukkan sekolah Islam supaya anak ini berkarakter ya muslimah ya. Nah itu namanya mengukir. Tapi kita harus tahu dulu bakat wataknya apa ini anak. Bahkan bakatnya apa. Sekali lagi mohon maaf bakat kita tidak bahas hari ini karena nggak cukup waktunya ya, karena ini banyak banget soalnya ya. Sekarang anak dan orang tua yang jenis kelamin sama dan watak yang sama itu kayak orang bercermin. Jadi hati-hati ya. Ada saya punya observasi ya, survei sebetulnya, survei ya, bukan meriset, survei kecil-kecilan selama tahun 98 sampai sekarang. Hampir anak-anak yang menyimpang itu, kalau dia anak laki-laki, saya udah bilang sama tim saya sebelum saya panggil orang tuanya ya. Yuk kita lihat nanti ya. Ini anak ini sama persis dengan bapaknya dan wataknya juga. Betul pas panggil orang tua, konseling, betul kan? Iya Bu Aisyah ya, wajahnya ya dia sama nih, anak laki yang jenis kelaminnya sama, wajahnya hampir mirip-mirip, wataknya sama Bu Aisyah. Karena dia bercermin. Kenapa jadi menyimpang? Karena orang tua setiap dari kecil yang namanya melihat cermin selalu protes yang jelek kan. Kalau kita bercermin kan gitu kan, ini kurang, aduh ini kurang, kacamatanya kurang. Nah itu begitu. Dan pada anak ada narkoba yang perempuan, saya bilang sama tim saya, coba kita ajak konsultasi ya, kita lihat wajah ibunya ya, dan lihat otak ibunya. Betul itu. Itu tinggi loh. Saya punya angka surveinya itu 90% loh. Ya. Makanya sekarang daripada nanti anak jadi masalah ya buat ayah bunda yang punya anak sama jenis kelaminnya dan pas kita deteksi, wataknya sama aku ya. Nah, itu mulai hati-hati, jangan terlalu sering tegur dia, salahin ini. Karena bunda bercermin, ayah bercermin pada dia. Ya. Kalau beda jenis kelamin gimana Bu Aisyah? Itu biasanya nggak terlalu masalah itu. Malah bagus kali. Beda jenis kelamin. Saya misalnya saya perempuan, ya punya anak laki, mukanya mirip sama saya, watak itu malah bagus dia, ya. Walaupun mungkin nampaknya bercermin, tapi karena kita bercerminnya tidak terlalu plek sama, makanya nggak terlalu masalah. Ya, ini survei kecil-kecilan ya. Lumayan ya 22 tahun bersurvei kan lumayan. Oke, baik. Kemudian, terus kalau nanti kita Bu Aisyah bilang tadi kita belajar watak, kita bisa jadinya lihat watak orang, bisa dong. Apalagi setiap sel-sel ini kan ada informasi genetikanya, apalagi juga informasi yang di otak ini jalan lewat sistem saraf. Makanya mudah. Tapi ingat ya, bukan tebak-tebakan ya. Kita konfirmasi sedikit juga. Ya, sesering mungkin ya. Saya alhamdulillah ya, saya belajar watak itu tahun 2000. Ya katakanlah ya sudah 21 tahun ya, tapi tetap harus konfirmasi sedikit. Ya, cara mengkonfirmasinya gampang. Nanti kita lihat aja. Ya. Contoh kayak hari ini nih, kita belajar watak. Oke? Watak terbagi 3 besar. Nih, jadi watak nih terbagi 3 ya Pak, ada introvert, extrovert, ambivert. Ya, apa sih sebenarnya Bu Aisyah? Ini namanya gaya dialog. Ya, nanti kita lihat ciri-cirinya. Introvert itu biasanya gaya dialog ke dalam. Lebih sering bicara sama dirinya sendiri dulu, kalau sudah matang baru mau ngomong sama orang. Kalau extrovert kebalikannya, ngomong dulu sama orang, kalau sudah matang baru dia ngomong sama dirinya sendiri, itu extrovert. Ya, ambivert separuh-separuh. Ada nih yang begini memang. Dan ini semuanya bagus ya. Al-Isra 84 tadi sudah menyatakan bahwa ini pembawaan masing-masing dan hanya Allah yang tahu mana yang benar. Ya, jadi nggak boleh kita menghina, oke? Nah, sekarang ciri-cirinya. Ya, introvert ini adalah orang yang lebih memilih ada di tempat sepi. Sebisanya kalau dalam 7 hari, 7 harinya tempat sepi. Kecuali ini tadi saya sudah bilang umur membuat kita pembelajaran. Tapi kalau punya ada anak yang Bunda di rumah aja. Ayo nak kita kasih Bunda aku di rumah aja. Bisa jadi anak-anak itu yang introvert. Ya, Bunda juga begitu. Nah, kalau ekstrovert bagaimana? Ekstrovert ini lebih semangat ketemu orang baru. Lebih semangat. Makanya ciri khasnya pengen selalu keluar kan. Nah kemudian satu lagi ambivert. Kalau ambivert itu tergantung sikon. Misalnya hari 7, ya kadang minggu ini yang 3 hari di tempat rumah sepi, 4 hari yang keluar. Minggu depannya 4 hari yang di rumah, 3 hari yang di luar. Itu tergantung sikon. Ya. Nah cirinya apa lagi? Introvert adalah lebih produktif di tempat tertutup. Ya. Tapi anak ekstrovert dia lebih produktif di tempat terbuka. Ya.
makanya selalu mau keluar. Kalau anak ambivert separuh-separuh, ya bisa keduanya, ya. Nah kita juga begitu, orang tua kayak gitu. Oke? Nah kemudian introvert, ekstrovert, dan ambivert. Introvert terpulihkan energinya saat sendirian. Jadi anak introvert itu kalau dia sendiri tuh malah sehat ya gitu. Ekstrovert lain lagi, terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Kalau ada ayah bunda yang ekstrovert lagi capek, sakit, malah mau keluar. Aku mau keluar, ya, mau nak ketemu teman-teman nih, kawan-kawan bayi nih, ya, mau ngomong-ngomong sehat, atau dia pergi ke mall sehat, itu berarti ekstrovert. Kalau introvert nggak bisa kayak gitu, nggak, gue harus istirahat, nggak bisa nih, nggak bisa, itu introvert. Ambivert ya tergantung situasi kondisi, kadang dia mau di luar, kadang mau dia, ini ambivert namanya juga ambivert separuh-separuh, ya. Nah, introvert apa lagi introvert? Lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Ekstrovert dan kalau ambivert bisa sendiri, bisa juga beramai-ramai. Ini harus kita pahami ya. Ya. Karena kalau dikit-dikit anak di mana dia bingung terus ngapain, nanti hati-hati dia depresi. Ya. Baik, kemudian introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara. Ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan, makanya dia ceplos-ceplos ya. Anak ekstrovert. Bunda kalau ada anak dikit-dikit komen, oh itu dia ekstrovert itu. Tapi ada anak dia diem dulu, kalau ditanya baru dia komen. Itu pun butuh waktu beberapa menit atau beberapa jam baru dia memberikan ya informasinya. Itu introvert. Kalau ambivert ya separuh-separuh lagi, bisa banyak pikir, bisa lebih banyak bicara, tergantung minggu ini moodnya apa, ya. Nah, introvert cenderung lebih pendiam, ekstrovert cenderung lebih ceplas-ceplos, ambivert akan ceplas-ceplos di situasi tertentu, ya. Dan enak kalau kita udah tahu. Dan ini juga terjadi pada anak-anak, ya.